teman-teman aktivis dan tentunya calon aktivis. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia bisa hadir di tengah guru-guru semua, dan saya selalu yakin ketika saya datang ke suatu tempat, insya Allah ini bukan sesuatu yang kebetulan dan ini bukan sesuatu yang sia-sia, insya Allah. Karena alhamdulillah ketika saya bekerja di Dompet Duafa, di Sekolah Guru Indonesia ataupun di jejaring yang lain, kemudian hadir ke tengah-tengah masyarakat, gitu ya, saya merasakan betul bagaimana ketika kita ingin berbuat baik, gitu ya, niat ikhlas, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menggerakkan orang-orang yang baik juga untuk menolong kita. Dan itu saya rasakan betul pertama kali datang ke Toli-Toli ini, gitu ya, dipertemukan dengan orang yang mau membantu saya, menampung saya di Toli-Toli, saya nggak kenal, saya belum kunjungi lagi, gitu ya. Dan sampai mengantarkan saya ke setiap PT gitu, di Toli-Toli, gitu, ke dinas juga, semuanya lancar, tidak ada tambahan waktu, gitu. Walaupun ternyata Toli-Toli itu jauh satu sama lain, dan ini luar biasa. Ini saya pikir memang Allah sudah takdirkan untuk hadir di sini. Dan alhamdulillah kami juga sangat terbantu, hanya ada guru Hasbullah sebagai Korwil Sultan dan juga guru Emal, gitu. Beliau ini diantara aktivis yang lain juga yang sangat membantu kami, gitu ya, dan menumbuhkan semangat guru-guru untuk menjadi guru yang aktif, gitu ya. Itulah kenapa kemudian kami menamainya aktivis. Artinya apa? Artinya kami ingin guru-guru ini setelah ikut SKI bukan jadi guru yang pasif, gitu ya, tapi guru yang aktif cari informasi, guru yang aktif belajar, guru yang bisa membuat pembelajarannya aktif, gitu. Jadi di situ kata kuncinya. Dan itu semua saya yakin bukan karena Dompet Duafa ini besar atau karena SKI ini besar, tapi semuanya ini atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, kepada uswah dan kepada kita yang luar biasa, ya. Islam ini turun di Makkah, gitu ya, tapi saya masuk ke pelosok-pelosok Nusantara, gitu ya, di situ nggak ada sinyal, nggak ada listrik, atau bahkan ke Toli-Toli yang harus 10 jam dari Palu, begitu. Itu kita bisa sholat di mana aja karena ada masjid di mana aja. Nah, ini sungguh anugerah, dan saya yakin seorang guru adalah salah satunya merupakan profesi, kalau saya bilang profesi peradaban. Saya selalu bilang, sebenarnya nanti saya ingin ada stadium general, tapi karena sudah asar, ya, mungkin saya di sambutan ini saya akan perpanjang, mohon izin perpanjang sedikit, gitu ya. Karena saya ingin mengajak guru-guru untuk kemudian, kalau kata guru Hasbullah tadi, out of the box. Tapi saya ingin guru-guru bisa kemudian berpikir layaknya satelit. Artinya kita bisa memandang tidak sempit, gitu. Meskipun kita ada di Sojo Utara atau di daerah Dampal Selatan misalkan yang nggak ada sinyal, tapi mari kemudian kita buka mari guru, kita buka pikiran kita dan melihat sebagaimana kacamata satelit. Jadi satelit view, termasuk dalam dunia pendidikan, gitu. Karena apa? Karena ini dulu semua. Hari ini kalau dibicara di kota, saya punya teman-teman akan kemana? Ini di kota, ya. Saya bukan di kota, di Bogor itu nggak kota, ya, kalau di Bogor sana. Bukan kotanya kebetulan. Dan mereka nggak ada yang bilang satu pun akan menyekolahkan anaknya di sekolah dasar negeri A atau di madrasah ibtidaiyah B, gitu ya, atau di sekolah-sekolah formal lain. Tidak ada sama sekali. Nah, ini yang membuat saya heran, gitu. Kenapa kemudian ada orang-orang yang akhirnya merasa tidak percaya dengan, tanda petik, ya, sekolah-sekolah. Nah, ini bagi kami, bagi kita sebagai seorang guru, harusnya bukan sebuah ancaman, tapi ini jadi challenge, jadi tantangan, gitu. Kenapa bisa demikian? Saya kira kalau di sini tidak, mungkin belum seperti itu, gitu ya. Tapi kalau di sana sudah mulai ada pergeseran paradigma. Orang tua milenial, orang-orang tua milenial kemudian memandang pendidikan formal tidak menjadi hal yang pokok untuk dilakukan.
Nah, ini saya ingin sampaikan ini ke sini karena saya ingin kita kemudian tidak ketinggalan dari ibu kota kita yang sebentar lagi akan pindah katanya. Ya. Nah, oleh karenanya saya nanti mungkin minta waktu 5 menit lah sebentar, ingin membahas tentang itu. Saya ingin absen dulu sebenarnya karena waktu dulu saya kesini pertama kali itu belum kenal siapa-siapa. Saya tempatkan 3 orang, Guru Silmi, Guru Nartis, sama Guru Riki gitu ya. Dan saya tinggalkan mereka gitu, sendiri gitu. Nah, itu tadi luar biasanya. Dan hari ini sudah banyak saja gitu. Kita datang ke sini, alhamdulillah Pak KUPT jemput saya, itu luar biasa gitu ya. Dijemput KUPT, tinggal bisa di Guru Rosmin gitu ya. Dan ini semua itu tadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Toli-Toli ada? Dari Bawalan? Oh ada Bawalan ya. Dari Dampak Selatan ada? Oh ada. Dampak Utara? Ada ya. Dari Sojon? Banyak ya, juga utara. Baik, dan hari ini peserta coba angkat tangan, peserta mana? Oh, alhamdulillah banyak ya. Dan saya lihat memang pesertanya ibu-ibu semua gitu ya. Mana laki-laki mana? Ada? Bapak-bapak? Oh ada satu, Masya Allah luar biasa. Mantap, alhamdulillah. Paling ganteng Pak ya, Insya Allah. Jadi memang ini salah satu menarik juga ya. Jadi kalau menurut para pakar pendidikan, gitu ya, kalau meneliti secara jujur, pendidikan di Indonesia ini memang relatif feminim, gitu ya. Dari mulai rumah, anak-anak kita itu relatif banyak waktunya bersama siapa? Ibunya kan? Bersama bapaknya jarang nggak? Jarang. Itulah makanya Elisman bilang Indonesia ini salah satu negara fatherless country, gitu, di mana kehilangan sosok ayah. Gitu. Padahal ayah itulah, kalau dalam konsep pendidikan akil balik ya, ayah itu adalah kepala sekolah yang menentukan pendidikan anaknya. Nah nanti kita bisa sharing lah via WhatsApp seperti apa pendidikan itu. Nah, nanti kita banyak sharing di WhatsApp atau di media lainnya. Kemudian masuk SD, gurunya ya perempuan. Masuk SMP lumayan ada laki-lakinya, SMA ada laki-lakinya. Tapi tidak itu saja. Menurut kajian secara konten kurikulum itu juga feminim sekali gitu. Kalau dalam kajian ilmu neuroscience katanya, semua kurikulum kita itu banyak kan kiri gitu ya. Otak kiri. Jadi kaum kiri, tidak kaum kanan gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi mereka akhirnya tidak kreatif. Yang terjadi akhirnya mereka dihadapkan pada kalau ada disrupsi yang hal ini terjadi, jadi bingung gitu. Akhirnya pengangguran terjadi di mana-mana. Nah ini jadi PR kita sebagai seorang guru, dan saya ingin SGI Master Teacher ini menjadi langkah awal. Saya biasanya sampaikan ini di pas wisuda. Ketika wisuda malah saya sampaikan wisuda ini adalah langkah awal. Apalagi sekarang pembukaan ini bermulai. Karena proses SMT 3 bulan nanti menentukan guru-guru nanti menjadi seperti apa. Dan wisuda nanti itulah langkah awal guru-guru untuk menjadi betul-betul seorang guru yang aktif, betul-betul menjadi seorang guru pemimpin kalau dalam konsep sekolah guru Indonesia. Seperti itu teman-teman semua. Dan mari mulai sekarang, bagi yang niatnya masih karena temannya gitu ya, bagi yang niatnya masih karena ada sertifikat misalnya, atau bagi niatnya karena takut sama Pak Kadis gitu ya, karena Pak Kadis luar biasa sangat menganjurkan, mari semua kita luluhkan itu semua, dan mari kita niatkan untuk bersedekah. Karena katanya sedekahnya seorang guru bukan hanya ngajar, tapi belajar. Karena dengan belajar itu dia punya investasi ilmu yang nanti bisa diberikan kepada siswa-siswanya. Nah, mulai hari ini saya ingin pesankan di sambutan ini, pertama adalah mari kemudian kita membentuk atau membulatkan niat yang benar untuk menuntut ilmu. Karena hari ini niat ini sudah mulai goyah gitu. Ilmu ini hari ini kemudian sudah dipabrikasi. Nah ini sudah jadi diskursus para ahli gitu ya. Bagaimana kemudian sekolah-sekolah itu menjadi pabrik, tanda petik ya, pabrik uang gitu. Dan idealnya kalau
syariah ya. Pendidikan ini memang dikelola oleh filantropis, dikelola sukarela dan kalau bisa gratis ya. Jadi konsep pendidikan gratis memang harusnya seperti itu gitu. Tapi gratis pun tidak tidak membuat pendidikan ini menjadi turun gitu, tapi justru harus meningkat gitu ya. Nah maka sekali lagi mari kita pupuk niat awal kita. Kalau yang tadinya ada macam-macam, hilangkan itu semua dan mari kita ganti dengan niat lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan saya baca satu hadis yang ini luar biasa gitu ya. Kalau menurut saya, bisa dikatakan bahwa siapa orang yang menuntut ilmu gitu bukan karena Allah, dia diancam tidak akan mencium bau surga. Dan definisi ilmu kemudian banyak gitu ya. Semuanya juga ilmu Allah. Meskipun kemudian para ahli hadis menamai itu ilmu agama. Tapi saya yakin ilmu apapun itu kalau dia niatkan karena Allah, insya Allah itu akan menjadi senjata kita untuk menjadi lebih baik gitu. Itulah makanya Sekolah Guru Indonesia tahun 2009 di 24 Oktober itu lahir dengan membawa satu slogan. Slogannya Awaken the Teacher within. Mari bangkitkan semangat guru dari dalam diri kita. Karena apa? Karena waktu itu SGI melihat para pendiri itu, kampus-kampus waktu itu sudah menjadi universitas, ikip-ikip sudah jadi universitas pendidikan. Sehingga concernnya berubah, yang tadinya keguruan menjadi tidak gitu. Kemudian hasil-hasil dari kampus itu ketika didatangkan ke sekolah mereka kemudian gagap gitu ya. Tidak bisa mengajar sebagaimana mestinya gitu, seorang guru. Kemudian lahirlah Sekolah Indonesia atas kekhawatiran itu menjadi kampus non formal gitu, untuk membina guru yang baru lulus, yang belum siap begitu. Awalnya misinya seperti itu. Dan hari ini SGI kemudian saya pikir sudah bisa menjadi sebuah organisasi guru, organisasi nilai gitu ya. Yang kita sebarkan adalah nilai-nilai. Itulah makanya kemanapun nanti guru-guru berada, guru-guru akan menemukan orang-orang yang sama dengan guru gitu. Karena mereka punya satu visi. Orang-orang yang luar biasa ikhlas beramal. Orang-orang yang guru-guru ya, bukan orang guru-guru yang mereka rela menyisihkan waktunya untuk berbagi kepada guru lain. Orang-orang yang mereka, makanya nanti produk yang kita berikan adalah PTK. Agar kemudian kita bisa mengeluarkan daya upaya kita. Karena PTK ini produk dan dia kalau dalam belum itu udah cek 6 gitu, membuat sesuatu hasil meskipun hasil pikiran kita, tapi itu sudah mengeluarkan semua potensi kita begitu. Dan saya ingin PTK ini jadi proyek utama guru-guru semua begitu ya. Berbicara kepada niat tadi, saya ingin mengajak ke guru-guru semua, mari kita niatkan hari ini dan seterusnya selama 3 bulan untuk menuntut ilmu di Sekolah Guru Indonesia, untuk berjejaring dengan guru-guru lain. Karena hari ini kita tidak bisa sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa Sekolah Guru Indonesia hari ini punya 4 wajah. Kami sebetulnya berat tugas ini ya. Karena dulu SG ini lahir sebagai kekecewaan, bisa dibilang tanda petik ya, kekecewaan terhadap kampus-kampus yang ada, LPTK yang ada. Maka kami juga punya tugas bagaimana Sekolah Guru Indonesia ini melahirkan praksis-praksis pendidikan gitu ya. Artinya apa? Artinya kita ingin punya kajian-kajian akademik di Sekolah Guru Indonesia ini. Salah satu praksis pendidikan ini lewat PTK ini. Kita ambil satu buah teori, kemudian kita praktekkan sesuai dengan kondisi kelas kita, sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Dan ini menurut para pakar ahli teoritis itu, kemarin diundang pembina kita di Bogor ya, guru agung yang memang dia mencetuskan nama guru tadi, diundang oleh para profesor gitu ya. Beliau baru hanya S2, diundang sama para profesor untuk berdiskusi tentang bagaimana potret pendidikan secara teoritis di kita gitu. Dan hasilnya adalah bahwa belum banyak kajian-kajian pendidikan, kemudian juga belum banyak teori-teori pendidikan yang dihasilkan oleh Indonesia itu sendiri. Bahkan bukan teori, jauh lebih itu praktiknya pun belum banyak gitu. Yang ada praktik saat
kita mengadopsi dari luar. Kita adopsi teori luar, kita terapkan di sekolah kita yang belum tentu sama, yang belum tentu sesuai gitu. Nah makanya SG ini dalam satu misinya adalah kita ingin membawa nilai-nilai keindonesiaan. Nilai-nilai keindonesiaan untuk kemudian melahirkan sebuah praksis pendidikan. Salah satunya lewat PTK, insya Allah bisa. Maka tugas seorang guru adalah mari kemudian meramu pendidikan itu, karena kita kaya gitu ya. Kita ini kaya gitu. Kemudian yang kedua, SG ini kita coba bangun sebagai sebuah gerakan, sehingga siapapun di situ kemudian bisa mensumbangsihkan demi kemajuan pendidikan. Berikutnya, SGI juga sebagai sebuah organisasi, sehingga kita bentuk waktu itu kurang lebih sekitar 12 koordinator wilayah di setiap provinsi. Gunanya agar ada koordinasi antar daerah begitu ya, dan kita kemudian juga bisa memetakan daerah itu gitu. Dan terakhir, SG ini yang perlu saya sampaikan, dan ini penting, SG ini adalah lahir dari programnya Dompet Duafa. Bapak Ibu tahu apa itu Dompet Duafa? Ada yang tahu Dompet Duafa peserta? Ada yang tahu Dompet Duafa? Enggak ya? Nah, boleh nanti di searching. Dompet Duafa itu Bapak Ibu singkatnya adalah lembaga kemanusiaan. Dia juga lembaga amil zakat nasional, bahkan internasional gitu ya. Dan dana yang digulirkan untuk program ini dan program-program itu, program pendidikan, itu sebetulnya adalah dana infak, zakat, wakaf gitu ya. Bahkan ada dana zakat, sehingga sebetulnya kami cukup ketat siapa guru yang berhak mendapatkannya begitu. Itulah makanya kemudian mohon maaf banget, bukan berarti kita membatasi ya. Guru-guru non-muslim yang ini juga kami batasi, meskipun ada kemarin di tol-tol yang ikut gitu ya, dengan catatan ya dia berinfak lah, berinfak atau apa intinya mereka mengganti infak kita gitu. Meskipun saya tetap kita berasaskan muslim, atau orang-orang yang kemudian mengajar di mayoritas muslim begitu. Dan nilai ini harus jadi nilai kita, karena Dompet Duafa menggulirkan dana zakat untuk pendidikan itu, salah satunya untuk SGI adalah melalui asnaf fisabilillah. Asnaf apa guru? Fisabilillah. Apa artinya itu? Orang-orang yang kemudian berjuang di jalan Allah. Kalau dulu ini diberikan kepada mujahid gitu ya, yang betul-betul kita berperang. Hari ini perang di Indonesia tidak ada begitu, dan mudah-mudahan tidak ada sampai nanti ya. Dan oleh karenanya kemudian Dewan Syariah pendidikan dan untuk guru salah satunya merupakan orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Itulah makanya saya mengajak guru-guru semua, mari fisabilillah ini kemudian kita tanam dalam hati kita dan otak kita. Fisabilillah kemudian kita jadikan jadi diri kita. Karena apa, saya yakin guru-guru yang fisabilillah akan menunaikan kewajibannya sebagaimana kewajiban semestinya, bahkan lebih dari itu. Karena dia yakin bahwa pekerjaannya bukan pekerjaan sembarangan, bukan hanya menuntaskan administrasi, bukan hanya menuntaskan jam tatap muka dengan anak dan seterusnya, tapi jauh lebih dari itu. Seperti di awal saya bilang bahwa guru ini adalah profesi peradaban, lebih mulia dari profesi yang ada gitu. Karena dia adalah kepanjangan tangan bagaimana mendidik akhlak siswa kita dan mencerdaskannya. Bukankah itu tugas para nabi gitu? Nah, makanya saya ingin ngajak guru-guru semua, mari memandang profesi kita sebagai seorang guru itu sebagai sebuah profesi yang membawa sebuah peradaban. Sehingga ketika datang ke kelas, guru-guru bukan membayangkan anak ini besok mau seperti apa, sudah besar dia kerja apa, bukan hanya itu gampang gitu. Tapi berpikir bagaimana masa depan dia seperti apa, dia akan menjadi amal jariah atas ilmu saya seperti apa. Ini pandangan beyond ke depan, bahkan tembus ke akhirat namanya. Sehingga saya guru matematika kemudian tidak lagi hanya berpikir siswa ini hanya bisa pecahan gitu, gimana caranya, susah-susah gitu. Tapi jauh lebih dari itu. Coba kita bayangkan seandainya kita kemudian luar biasa ngajar di kelas, kemudian bencana datang ke kita seperti di Palu, naudzubillah min dzalik ya. Kalau kita bayangkan itu, ini sebagai pengingat saja kita sebagai seorang guru gitu, yang nanti juga akan meninggal dunia.
bayangkan ketika dia di kelas, kemudian datang bencana itu dan kita mati saat itu juga. Maka yang ditanya malaikat, yang ditanya Allah bukan mana RPP-nya, tapi pertanyaannya lebih esensi. Terus sampai ada konkret ngajar siswa kayak gimana? Pertanyaannya bukan peserta itu bro. berapa jam kamu ngajar, bukan itu, tapi jauh lebih dari hal-hal yang esensi yang kita lakukan terhadap profesi kita. Jadi yang ditanya mungkin maaf telat. Guru Eman Mana guru Eman? Ya, Ada guru Eman di dalam. Gimana? Ada dia pon. Saya Kasih memang yang baru datang. Ini aktivis depan saya kan belum. Ada di sana. sebagai profesi duniawi, tapi profesi ukhrawi. Karena dengan begitu kita akan melaksanakan tugas yang rumit itu, yang banyak itu dengan gampang saja. Dengan gampang saja. Karena kita punya pandangan jauh lebih daripada itu. Siap ini guru? Siap? Siap guru ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan di pertemuan ini dicatat sebagai langkah awal untuk kita terus maju. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di akhir saya ingin sampaikan Al-Tariqu ahammu minal madah, kata ungkapan Arab. Katanya metodologi yang nanti kita pelajari di SMT salah satunya adalah itu lebih baik daripada kurikulum atau materi. Walakinnal mudarris ahammu minal madah. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar metode dan kurikulum, yaitu sosok seorang guru. Tapi ternyata seorang guru, seonggok guru saja tidak cukup gitu. Apalagi guru yang hanya datang ke kelas kemudian ya hanya datang saja ke kelas gitu, tidak mempersiapkan apapun. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafs. Ruh seorang guru, spirit seorang guru itu jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Karena guru yang punya spirit bukan hanya mengajar tentang A, B, C, tapi dia menginspirasi siswanya. Tapi dia memberikan sentuhan-sentuhan ruhiyah kepada siswanya. Dia bahkan mendoakan siswanya, gitu ya. Nah, mari melalui 10 kepemimpinan guru nanti yang akan guru-guru pelajari. Nanti mungkin saya paparkan dalam online saja, bisa lewat Guru Ahmad. Melalui 10 kepemimpinan guru ini, mari kemudian kita mulai menata diri kita. Karena seyogianya menata diri itu dan tugas seumur hidup kita, bukan tugas 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. Karena kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karenanya tugas kalau panjang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatnya, pertama, kita saling mengenal. Saya dulu Guru Syarif, Guru Jen ini cuma kenal di Facebook, ya guru ya. Kita cuma saling mengenal di Facebook. Ya kalau Guru Darso ini baru saya tahu juga. Tapi langsung saat bertemu di SGI kita langsung akrab. Jadi kita akan masuk di sebuah komunitas guru tapi rasa keluarga seperti itu. Kemudian manfaat masuk di SGI, banyak ilmu yang akan guru-guru terima. Ya, bukan ilmu kanuragan ya guru ya. Calon aktivis yang baru masuk, mungkin ada yang sudah pernah buat PTK, penelitian tindakan keras, belum guru, atau sudah ada yang buat 7. Nah, seperti itu. Ada mungkin yang buat 13. Ya, 13 kata seperti itu ya. Di sekolah guru Indonesia, guru akan dilatih dari 0 sampai dengan bisa. Jangan kaget, waduh, disuruh bikin PTK lagi. Zaman kuliah disuruh bikin skripsi. Beda. Ini di samping saya ada guru. Ada teknik yang digunakan oleh sekolah guru Indonesia yang akhirnya kita bisa menyelesaikan tidak terasa. Seperti itu. Kemudian untuk sekolah guru Indonesia sendiri di Kabupaten Toli-Toli itu dari 10 kecamatan, 7 kecamatan sudah masuk dalam sekolah guru Indonesia. Tersisa 3 kecamatan. Makanya saya agak takut ini upload foto saya dari Kecamatan Sojo Utara. Jujur.
Toli-Toli belum selesai, sudah pindah ke Donggala. Pasti saya yakin ini, siap-siap saya akan dipanggil. Karena MOU awalnya adalah Toli-Toli. Nah, namun kami dari koordinator Provinsi Sulawesi Tengah saat ini berusaha melebarkan sayap. Nah, ini di sini 47 ya. Ya 47. Ini warning sebenarnya bagi SGI Pusat. Seperti itu, warning bahwa SG ini makin hari makin diminati. Seperti itu. Dan selesai insya Allah di SGI Sojol Utara 37 kita akan bergeser ke kecamatan sebelah, Sojol. kecamatan Sojol. Nah, seperti itu Pak Guru. Sojol ya. Oke. Begitu juga yang di Toli Utara, itu mereka akan merangsek masuk ke Kabupaten Bol, sehingga nanti di Provinsi Sulawesi Tengah akan merata. Nah, itu permintaan saya kepada SGI Pusat, sekaligus curhat. Kecamatan apa Bu? Dapo Pamian. Jujur, kami sudah sosialisasi akan ada SGI masuk di kecamatan ini, dan tiba-tiba buka di sini. Saya tidak sanggup bagaimana perasaan saya ketemu kepala dinasnya nanti di sana. Seperti itu. Jadi kemudian Ya. lagi buat peserta didik saya mau cari soal yang hot dan lain sebagainya, silahkan dibuka ini bang soal sama seperti yang bapak ibu miliki, yang guru-guru miliki di apa di kelas bang soal. Cuma kan kalau bang soal kita di kelas itu mau dibuka satu buka lagi, kadang juga cuma copy paste dia ya, copy paste. Nah di sini bang soal ini tiap semester diperbaharui. Di sini memang khusus di bang soal. Kemudian laboratorium maya, Pak, saya guru SMP, sekolah saya belum punya laboratorium, belum punya ruang laboratorium, bisa digunakan laboratorium maya. Sama, cuma bedanya ini di dunia maya. Seperti itu. Kemudian ada lagi fitur-fitur lainnya. Nah, ada buku sekolah elektronik BSE. Pak, saya belum punya buku kurikulum 2013 tema ini. Yang paling sulit dicari matematika ya. Nah, silakan. Andi. Ya kan? Sebenarnya ada, tinggal kita yang tidak memanfaatkan. Modul digital ini buat membantu kita dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada peta budaya. Di peta budaya ini kita bisa melihat budaya seluruh Indonesia beserta videonya. Kalau selama ini kita mengajar IPS, misalnya kebudayaan, di provinsi ini ada tarian, misalnya tarian kecak dari Bali. Anak-anak berpikir, tarian kecak bagaimana ya? Tinggal klik di sini, cari tariannya, tampilkan ke anak seperti ini nak tariannya. Oh, ini ada upacara adat ngaben misalnya, tinggal diklik, dicari saja fiturnya, lengkap. Kemudian, nah ini. Berhasil. Lagi. Bintang tidak dapat korban, oke. Kita sebagai guru, walaupun saya hormat Bu, saya gigih untuk mengikuti
tugas saya dapatkan. Nah, saya bertemu dengan teman. Ada yang dibagikan Pak Kasta. Saya meminta tapi cuma 1 lembar. Jadi saya minta maaf, saya tidak hadir minggu yang ketiga, Bu. Saya jatuh. Nah, sakit. Nah, saya ingin sekali saya sendiri walaupun saya honor, saya gigih. Nah, semangat. Sampai sekarang, Bu, masih sehat. Saya berdiri di sini karena motor saya tidak kenapa-kenapa. Cuma bannya bocor dan saya minta maaf. Itulah penyampaian aspirasi saya pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Ini diberikan aplaus dulu untuk Guru Musmida. Rupa-rupa warnanya, balon kuning galapat, merah muda dari meletus balon hijau pang, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah sampai di sana ya, sampai di sana ya. terus balon hijau dan hatiku sangat Jangan sampai jatuh. kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang. Ya, pelan-pelan mah. Ya. Sampai di sana Guru ya, di pos-pos ada di sana menunggu ya. Sampai di sana ada menunggu ya. Ya. Pelan-pelan. Ini di belakang selalu terlepasin. Jaketnya licin, jadi bukan ada jaket. Berbelok-belok. Ini suka kuat. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, kelompok kinestetik. Menurut kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, kelompok kinestetik, menggunakan alat bantu berupa media gambar. Kamera siswa yang bersifat kinestetik cenderung bergerak. Jadi kami membuat media seperti ini untuk mengalihkan perhatian dengan warna yang cerah. Alatnya nanti juga dijelaskan alatnya. Adapun contoh pembelajarannya, saya akan mengajarkan di bawah ini. Contoh pembelajarannya saya akan mengajarkan. Salah benar, salah. Dua kali salah. Iya. Maju. Mundur. Benar, salah, salah, benar, salah, salah. Benar, salah,
Iya. Inilah suasana pos terakhir bersama SGI pada hari ini Kecamatan Sogo Utara. Kirimkan kata Guru Sarip apel pagi tadi. Inilah wajah-wajah peserta SGI Angkatan 37 yang sudah lelah pada pada pos terakhir, yaitu main game. Hai. Angkatan 30 Kecamatan Sogo. Hai. Ada apa-apa bukan air. Tidak apa kena air. Kenapa takut kena air? Oh, baju air laut itu. Kalau kita lagi bagaimana? Kalau meleleh? Inilah keindahan alam Tanjung Desa Rinci. Namanya Pasir Putih. Ayo bangkit SGI-ku, ayo maju SGI-ku, SGI-ku. Jiwa korsat, semangat di dada, disiplin dan selalu setia. SGI-ku tetap solid selamanya. Iya ayo guru. Siapa yang sampai duluan? Satu. Kembali cepat. Ada. Langsung aktivisnya mundur. Aktivisnya mundur supaya dilihat aktivis. Kadiman. Gak usah lapor, ada aktivisnya. Yang kedua Gak usah melapor. Aktivis yang lihat. Oke. Nomor 1, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Jangan terlalu cepat di depan. Iya cepat sekali baca. Sini. Jangan terlalu cepat di depan.
Sama-sama. Jepe kuat-kuat. Jangan aku pegang tangan, jangan aku pegang tangan. Hatiku sangat kacau. Kenapa lemas sekali ini? Di dalam di belakang Kejar, lesi. Sambung dia. Ya, sambung lesi. Lewat. Nyanyi. Cepat, laju. Tinggi sekali. Menyanyi. Video sedikit. Video dulu ya. Saya sambungin. Saya. Pos terakhir ini. Enggak, masih ada di ujung sana. Pos terakhir. Merah muda dan hijau. SG. Siapa kita? Yang Ibu tulis di kartu sini ya. Sekarang tugas kalian adalah Ada di SDN 1 saya. mengambil salah satu Kelas. soal ini. Ayo masing-masing ambil soalnya. Iya, oke. Mulai sekarang silakan diambil. Itu jawab soalnya. Masing-masing ambil soalnya ya. Sudah? Coba sekarang baca dulu soalnya. Baca soalnya. Yang warna orange. Warna orange dulu. Ella. Soal. Ya, soalnya apa? Jelaskan hak dan kewajiban di sekolah. Jelaskan hak dan kewajiban di sekolah. Siswa di sekolah. Soalnya ada. Berikan 3 contoh kewajiban siswa di sekolah. Terus? Sebutkan 3 contoh hak siswa di sekolah. Apa itu siswa? Semuanya sudah tahu. Apa itu isi soalnya? Jawabannya sudah tahu. Belum. Nah, sekarang jawabannya sudah Ibu tulis. Ada jawaban di kartu yang berikutnya. Sekarang kalian harus menemukan jawabannya. Soal-soal yang ada di sama kalian semua itu semua jawabannya ada di sini. Sekarang tugas kalian, ayo semua aktif ya, mencocokkan antara soal dan jawabannya. Mulai 1, 2, 3. Rebutan. Sudah? Sekarang coba Atun baca
Cocok atau enggak? Jawabannya apa? Cocok. Ella, bagaimana? Cocok. Cocok Ibu. Cocok Ibu. Salah. Andai kata tidak benar. Ini tidak benar. Salah ini jawabannya. Coba baca jawabannya. Sebutkan 3 contoh hak siswa di sekolah. Nah, jawabannya adalah datang tepat waktu, taat pada peraturan sekolah, belajar dengan tekun. Ini bagaimana itu jawabannya? Salah. Berarti yang betul ke bagaimana yang betul? Ayo, siapa yang berani jawab? Nah, apa jawabannya, Nak? Bermain dengan teman, mendapat pelajaran yang baik dari guru, memperoleh perlindungan selama proses belajar di sekolah. Bagaimana? Itu haknya. Itu haknya. Jadi kalau kewajibannya apa? Kewajibannya datang tepat waktu. Nah, terus taat pada peraturan. ya, apalagi Tekun. belajar dengan tekun. Sekarang coba perhatikan semua. Sudah pas jawabannya? Sudah. Semua sudah mengerti apa itu hak anak di sekolah, apa hak kewajiban anak di sekolah. Pelajarannya, jadi bagaimana siswa pertama dibuat domino, semacam domino. Nah, kartu domino. Satu kartu domino ada jawaban dan ada soal dan ada jawaban. Langsung mengajar. Ya, satu jawaban, satu pertanyaan, satu jawaban. Nah, jadi dibagikan setiap siswa. Seperti ini. Seperti ini. Ya, silakan dibagikan ke siswanya. Sebelumnya digocok ya. Ya. Sebelum dibagikan digocok dulu. Satu pertanyaan, satu siswa atau satu kartu satu siswa. Ya. Jadi satu siswa membaca membaca pertanyaan dan satu siswa yang lain mengangkat tangannya jika mau menjawab pertanyaan tersebut. Iya. Ya. Oke, langsung saja Bu ya. Ya, silakan. Oke, siswa pertama dibacakan. Jadi soalnya apa bahasa Inggrisnya dari siapa namamu? Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Bahasa Inggris dari siapa namamu? Bahasa Inggrisnya what is your name? Oke, terima kasih. Apakah siswa yang lain ada yang menanggapi? Atau Mas? Mereka diberikan materi, dibahas materi, kemudian mereka mendiskusikan dan mempresentasikan. Nanti di situ akan ada namanya tanya jawab di antara kelompok satu dengan kelompok yang satunya lagi. Sehingga nanti di situ tidak ada yang pasif, semua siswanya aktif. Itu yang namanya time token untuk model pembelajaran tersebut. Jadi nanti kelompoknya presentasi bahwa materi ini. Terus lempar pertanyaan kepada kelompok lain bertanya seperti itu, diskusi, intinya diskusi di sini. Oke, baik, kelompok berapa lagi yang bisa, yang sudah? Kelompok ini tadi yang selesai. Oke. Selama 1 menit
tidak bertelur, kucing, anjing, dan masih banyak lagi. Untuk menghemat waktu, saya berikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 2, saya ingin bertanya, hewan seperti apa tadi? Sapi yang tidak bertelur, sapi, coba jelaskan cara berkembang biaknya. Kelompok 2 yang membahas tentang sapi seperti apakah? Sapi, belum. Ya, terima kasih. Kira DJ. Masih goyang gitu jangan. Tidak mau goyang sudah. Goyang. Itu apa? Sorry, itu apa? Kenapa digoyang begitu? Kenapa digoyang? Pasti biokulasi di dalamnya. Biokulasi di dalam. Tidak ada, dibeli. Nanti putar pada saat dianu. Iya. Kalau anu itu pas di anu putar setengah bung. Kasih. Ini adalah wajah-wajah kecapean setelah mengikuti perkuliahan SGI 41 Sojol. Dan ini adalah Guru Asep, Ketua SGI Pusat. Bye bye. Guru Asep sudah mau pulang ke Palu untuk mengikuti MSC di Palu. Dan Tidak begini nada gila. Ulangin ya. Siap. 1, 2, 3. Kau 3 nggak ada yang silang. Ini masih silang ini. Konsentrasi dimulai. Oke, coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Jangan Pak. Ini pertemuan perdana SGI untuk mata kuliah PTK. Saat ini kita sedang santap siang bersama GT dan teman-teman aktivis SGI dari Sojol. Siang ini menu yang tersedia adalah ikan bakar. Tinggal kepalanya. Apa itu Guru? Nah, ini Guru Rosmin mengganti asupan energi yang hilang tadi. Ini yang ku bikin sendiri tadi dari rumah. Oh iya, apa itu Guru? Apa namanya ini? Sedang. Sedang manis ya. Sambal. Ya. Di sebelah sini kami menemukan Guru Andi
lagi menikmati ikan lajang bakar. Ada juga Pak Guru Bambang. Kenapa Pak sering sekali Pak makannya Pak? Oh ketiga kali. Oh iya. Kita guru, habis guru ya, insya Allah guru ya. Sesuai dengan energi yang dibutuhkan siang ini, kayaknya membutuhkan pemikiran yang luas. Mudah-mudahan tidak mengantuk nasi kuningnya guru ya, habis makan ya. Sebelah sana ada ayam goreng, serba kuning di sana. 1, 2, 3. Nah, sini baru sadar ya. Oke. Nah, kita lihat di sebelah sana ada yang berbagi karena mungkin tidak cukup piringnya. Sepiring bertiga, jadi sharing untuk menu yang disediakan oleh teman-teman kita dari Sojol. Guru Eni sudah berapa kali bertambah guru? 2 kali. 2 kali, 5 kali ya. Nampak guru Asep karena enaknya masakannya Guru Rosmin itu. Makan, istirahat dulu. Ya, kita akan sambung lagi nanti pada sesi berikutnya bersama Guru Sari. Kita akan sembahyang dulu setelah makan ini. Nggak tahu Guru Sari di mana Guru Sari ini? Oh ini. Oke. Jangan bilang mau cepat nah, bukan dia ini. 2. Disentuh. 3. Sentuh. Udah sentuh satu, gugur ini satu. Ah, sentuh. Pantatnya turun. Pantatnya turun. Pantat.